Inilah realita yang ada. 10 peninggalan kerajaan Majapahit yang penuh dengan keanggunannya yang bisa kita lihat secara langsung. Om Swastiastu, selamat tahun sahabat Cahaya Dharma dimanapun berada. Sehat selalu dalam lila karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, dan selalu dimudahkan rezeki para sahabat dan masih setia stay di channel Cahaya Dharma. Selamat tahun sahabatku Cahaya Dharma yang budiman. Indonesia dikenal negara majemuk yang menyimpan kekayaan budaya yang begitu melimpah yang dapat kita jumpai sampai sekarang, karena banyaknya bangunan bersejarah yang ditinggalkan dengan berbagai corak dan beragam kerajaan kuno yang ada di Nusantara ini. Salah satunya adalah peninggalan Majapahit. Banyak peninggalan dari kerajaan Majapahit ini bahkan ada di mana-mana terkait peninggalan-peninggalan zaman kerajaan Majapahit. Dan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, Cahaya Dharma berbagi 10 peninggalan kerajaan Majapahit. Perlu digarisbawahi, peninggalan terkait situs arca-arca suci yang bersejarah di zaman Majapahit itu sangat banyak sekali. Hanya di sini diulas cukup 10 peninggalan yang sangat membuat kita tercengang dengan 10 peninggalan kerajaan Majapahit ini. Semeton sahabat Cahaya Dharma, kerajaan Majapahit sendiri merupakan kerajaan besar yang berkembang di Nusantara, dan kerajaan Majapahit banyak mewariskan peninggalan kuno seperti candi, situs, arca, prasasti, dan lain sebagainya sebagai bukti ajaran sana tanah Dharma. Semeton sahabatku Cahaya Dharma yang budiman, berikut Cahaya Dharma hanya mengulas 10 peninggalan kerajaan Majapahit yang perlu kita ketahui dan sangat indah sekali dan masih bisa kita jumpai sampai sekarang. Yang pertama yaitu Candi Sukuh. Candi ini terletak di Desa Berjo, Kecamatan Ngarioso, Karanganyar, Jawa Tengah. Ini berjarak kurang lebih 36 km dari Surakarta, dari kota Karanganyar. Konon katanya candi ini dibangun pada tahun 1437 Masehi dan masuk ke dalam jenis candi Hindu dengan bentuk piramid. Dan candi ini ditemukan pada tahun 1815 oleh residen Surakarta bernama Johnson yang ditugaskan oleh Thomas Stanford Raffles untuk mengumpulkan data dari bukunya yang berjudul The History of Java. Kemudian pada tahun 1842 candi ini juga sudah diteliti oleh arkeolog dari Belanda bernama Van der Vils dan kemudian dipugar pada tahun 1928. Fakta menarik dari candi ini ialah pemahat yang membuat candi ini sendiri ternyata bukanlah seorang tukang batu, melainkan seorang tukang kayu desa dan bukan dari kalangan keraton. Candi ini juga dibuat dengan terburu-buru. Yang tampak dari bangunan candi, konon katanya hal tersebut bisa terjadi dikarenakan kondisi politik di masa tersebut, yakni saat menjelang runtuhnya kerajaan Majapahit, membuat candi ini tidak bisa dibuat dengan mewah dan indah.
tetapi masih bisa kita lihat sampai sekarang peninggalan kerajaan Majapahit ini, yaitu Candi Sukuh. Berikutnya yang kedua yaitu Candi Brahu. Candi Brahu ini terletak di kawasan situs arkeologi di Dukuh Jambu Mente, Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Prasasti ini dibuat oleh Empu Sendok dan berguna sebagai tempat pembakaran jenazah dari raja-raja Majapahit. Namun nama Brahu ini menurut perkiraan berasal dari kata Wanaru atau Warahu yang didapatkan dari sebutan bangunan suci dan terdapat pada prasasti Alasantan. Prasasti tersebut ditemukan pada lokasi yang tidak jauh dari candi tersebut. Semeton sahabatku, Cahaya Dharma yang budiman, di dalam prasasti Candi Brahu disebut sebagai tempat pembakaran jenazah para raja-raja Majapahit. Akan tetapi pada penelitian yang sudah dilakukan, tidak bisa ditemukan bekas abu dari mayat pada candi tersebut. Struktur bangunan Candi Brahu ini dibangun dengan menggunakan batu bata merah, menghadap ke barat dengan ukuran panjang 22,5 meter, lebar 18 meter dan tinggi 20 meter, yang dibangun memakai kultur Buddha. Berikutnya yang ketiga yaitu Candi Surawana. Candi Surawana ini sendiri terletak di Desa Canggu, Kecamatan Pare, Kediri, Jawa Timur. Ternyata candi ini sendiri memiliki nama asli Candi Wisnu Bawanapura. Nama asli Candi Wisnu Bawanapura yang dibangun pada abad ke-14 Masehi. Tujuan dibangunnya candi ini bertujuan untuk memuliakan Bri Wengker yang ada di bawah kekuasaan kerajaan Wengker yang ada di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit. Candi ini pun dibangun dengan corak Hindu yang keadaannya sangat tidak dalam kondisi utuh lagi. Bagian dasarnya sudah mengalami rekonstruksi, sedangkan untuk bagian badan serta atap candi sudah hancur dan tak bersisa hanya kaki candi dengan tinggi 3 meter saja yang masih berdiri tegak. Candi Surawana berukuran 8 meter kali 8 meter yang dibangun dengan material batu andesit dan merupakan candi Siwa. Jadi Candi Surawana ini bisa menjadi destinasi kita kalau ingin semeton melihat langsung Candi Surawana peninggalan kerajaan Majapahit ini. Nah, berikutnya yang keempat yaitu Candi Uringin Branjang. Candi peninggalan kerajaan Majapahit ini terdapat di Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Candi ini memiliki bentuk yang terlihat sederhana dan tidak dilengkapi dengan kaki candi, namun hanya atap dan badan candi saja. Candi ini sendiri memiliki ukuran panjang 400 cm, lebar 300 cm dan tinggi 500 cm. Sedangkan lebar pintu masuk adalah 100 cm dan ketinggian mencapai 200 cm. Pada bagian dinding juga tidak dilengkapi dengan relief seperti pada candi pada umumnya, namun terdapat lubang ventilasi pada candi ini. Candi ini diperkirakan digunakan sebagai tempat penyimpanan alat upacara keagamaan Hindu pada waktu itu. Berikutnya yang kelima yaitu Candi Tikus. Sama halnya seperti Candi Brahu, Candi Tikur juga sama berada di situs arkeologi Trowulan di Dukuh Jambu Mente, Desa Bejijong, Kecamatan
Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Dan perlu diketahui kalau candi ini masih terdapat di dalam bawah tanah sebelum akhirnya ditemukan dan digali pada tahun 1914 dan kemudian dilakukan pemugaran tahun 1984. Nah, semeton sahabatku Jadharma yang budiman, belum ada yang bisa memastikan siapa yang membuat candi ini. Namun perkiraan candi ini dibangun pada abad ke-13 sampai abad ke-14. Berikutnya yang keenam yaitu Candi Ceto. Peninggalan Majapahit lainnya yang masih kokoh berdiri hingga sampai hari ini adalah Candi Ceto. Menurut pendapat sejumlah pihak, candi bercorak Hindu ini diprediksi berdiri pada masa akhir pemerintahan kerajaan Majapahit. Banyak yang menduga Candi Ceto dibangun pada abad ke-15 Masehi. Berikutnya yang ketujuh yaitu Candi Pari. Situs sejarah ini berlokasi di Desa Candi Pari, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kita dapat menemukan Candi Pari dengan berjalan sekitar 2 km ke arah barat laut dari lokasi Lumpur Lapindo. Candi ini diketahui merupakan salah satu peninggalan Majapahit yang masih tersisa hingga sampai saat ini. Candi Pari ini juga dikabarkan dibangun pada tahun 1371 Masehi. Candi ini menghadap ke arah barat, didirikan memakai batu bata berbentuk persegi 4. Apabila diperhatikan sekilas, tampilan candi ini mirip seperti pura yang berlokasi di Bali. Sangat unik sekali, seperti yang semeton sahabat lihat, sahabat saksikan. Berikutnya yang ke-8 adalah Candi Jabung. Candi bercorak Hindu ini terletak di Desa Jabung, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Dan di dalam kitab Negara Kertagama, candi peninggalan kerajaan Majapahit ini mendapat sebutan Bajra Jinaparamita-pura. Unik sekali namanya ya. Dan memang nama-nama candi-candi itu tidak sembarangan seperti itu. Candi Jabung ini diketahui memiliki persamaan dengan Candi Pari karena dilihat dari bangunan Candi Jabung dan Candi Pari, yakni batu bata, mengacu pada informasi dalam kitab Negara Kertagama. Dan menurut kisahnya candi ini pernah dikunjungi Raja Hayam Wuruk pada tahun 1359 Masehi. Berikut yang ke-9 adalah Gapura Bajang Ratu. Gapura Bajang Ratu juga termasuk salah satu situs peninggalan kerajaan Majapahit. Yang perlu kita ketahui, ini berlokasi di Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Ini diprediksi bangunan ini dibangun pada abad ke-14 karena gapura ini merupakan gapura terbesar yang pernah didirikan di zaman Majapahit pada masa kejayaannya, dan sampai sekarang masih ada dan masih bisa kita lihat. Berikutnya yang terakhir, yang ke-10, yaitu Gapura Wuringin Lawang. Gapura yang dibangun pada abad ke-14 ini berlokasi di Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Menurut bahasa Jawa, Wuringin Lawang memiliki arti pintu beringin. Gapura ini diketahui memiliki tinggi 15,5 meter dengan ukuran 13 kali 11 meter. Belum ada satupun pihak yang mampu memastikan kegunaan dari gapura ini pada masa kerajaan Majapahit. Bahkan banyak ahli sejarah menduga gapura ini berfungsi sebagai pintu yang menuntun seseorang ke sejumlah bangunan penting di ibu kota Majapahit. Semeton sahabatku Cahaya Dharma, inilah 10 peninggalan kerajaan Majapahit yang masih ada sampai saat ini.
dan terkait peninggalan kerajaan Majapahit itu sangat banyak sekali, ada di bumi Nusantara di berbagai tempat, bahkan sudah mulai bermunculan di mana-mana. Jadi di sini hanya mengulas terkait 10 peninggalan kerajaan Majapahit. Karena kalau terkait peninggalan kerajaan Majapahit itu kalau kita ulas itu sangat banyak sekali. Dan semoga dengan informasi ini bermanfaat bagi semeton sahabat dimanapun berada, dan makin memantapkan serada dan bakti kita bahwa semua yang ada sudah pasti adalah dalam lingkaran ajaran Sanatana Dharma. Dengan banyaknya bermunculan arca-arca suci, situs-situs Hindu, bahkan peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit yang masih ada sampai saat ini. Semeton sahabatku, Cahaya Dharma, terima kasih tiang aturkan atas atensi para sahabat dimanapun berada, dan tiang waliang untuk Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.